Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irfan dari kelas Bagi C. Di sini saya akan menerangkan analisis break-even point terhadap perencanaan laba CPU Anugerah Surabaya. Analisis break-even point. Analisis titik impas adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Menjelaskan analisis titik impas sebagai suatu teknik analisis yang sering disebut dengan cost volume analysis, yaitu suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya volume laba. Kegunaan break-even point sebagai berikut. 1. Break-even point berguna bagi manajemen untuk membantu dalam penyusunan anggaran. Kedua, break-even point digunakan manajemen untuk merencanakan laba yang diinginkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Keempat, untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Kelima, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Metode perhitungan break-even point. Penentuan titik impas dengan menggunakan metode persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Rumus perhitungan titik impas adalah impas dalam satuan produk yang dijual. B. Impas dalam rupiah penjualan. Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual. Perencanaan laba adalah pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai cita-cita dan tujuan perusahaan. Laba adalah penting dalam perencanaan karena tujuan utama dari suatu rencana adalah laba memuaskan. Perencanaan laba sebaiknya perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang diungkapkan oleh Carter 2009, yakni 1. Laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan. 2. Volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya dan menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. 3. Titik impas break-even point. 4. Volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. 5. Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. 6. Tingkat pengambilan atas modal yang digunakan. Margin of safety
atau tingkat keamanan merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Artinya, batas aman yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Analisis hubungan break-even point dengan laba menjelaskan bahwa pencapaian laba yang maksimal dapat ditempuh dengan melakukan langkah sebagai berikut. 1. Biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan harga jual dan volume penjualan yang ada. 2. Menentukan harga jual sesuai dengan laba yang dikehendaki, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Biaya akan menentukan harga jual. Harga jual akan mempengaruhi volume penjualan, sementara itu volume penjualan mempengaruhi biaya. Dengan ketertarikan tersebut, analisis break-even point dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan ketiganya. Analisa ini juga dapat membantu perencanaan kegiatan sehingga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan optimal sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai laba maksimal dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menamparkan atau menggambarkan saja suatu paparan data dan temuan penelitian. Data penjualan 2011 sampai 2016 dari bulan Januari sampai bulan Desember penjualannya berbeda-beda. Di sini juga ada data pengeluaran biaya 2011 sampai 2015 dari bahan baku, bahan penolong, administrasi dan umum, gaji, perlengkapan, listrik dan telepon, perbaikan mesin, lain-lain, penyusutan mesin, dan pengiriman. Penentuan break-even point 2011 sampai 2015. Dalam menentukan break-even point, langkah pertama yang digunakan adalah memisahkan biaya yang dikeluarkan selama tahun 2011 sampai 2016 ke dalam biaya tetap dan biaya variabel sehingga didapat perincian sebagai berikut. Dari tahun ke tahun berbeda total biayanya.
Peran break even point dalam perencanaan laba. Dalam perencanaan laba, CPU Anugerah Surabaya mempunyai peran yang sangat signifikan, yakni peran break even point sebagai alat perencanaan laba jangka pendek, peran break even point sebagai informasi penjualan minimum perusahaan, hingga peran break even point sebagai salah satu alat dalam penyusunan strategi mencapai laba perusahaan. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penjualan CPU Anugerah pada tahun 2011-2015 sudah mencapai break-even point. 2. Break-even point mempunyai peran yang penting perencanaan laba CPU Anugerah Surabaya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.